Siapa yang tidak kenal Pekanbaru? Karena selain sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga sering menjadi tuan rumah kenduri nasional. Tapi jangan bilang pernah ke Pekanbaru ya, kalau belum jalan-jalan ke Pasar Bawah. Ini tempat legendaris kebanggaan orang Pekanbaru. Salah satu tempat yang membuat kotaku ini dikenal para wisatawan. Aktivitas sehari-hari di Pasar Bawah ya seperti ini, rame. Pengunjungnya nggak cuma dari Riau, tapi juga dari provinsi lain di tanah air, bahkan dari negeri tetangga. Nama saya Joko Wae dari Karimun. Kebetulan ini ke Pasar Bawah ini baru perdana Kak ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama kali, insya Allah nanti suatu masa ada waktu bisa diulang kembali. Saya Andri, saya dari Sumatera Barat. Kalau udah nyampe di Pekanbaru, nggak afdol rasanya kalau kita nggak singgah ke Pasar Bawah. Pasar Bawah sudah menjadi surganya para pelancong. Cari apa aja ada di sini. Sesuai lah pokoknya. Mulai dari pakaian, pernak-pernik, aksesoris rumah, sampai beragam kuliner khasnya. Dan juga aneka ikan kering. Itu pula yang membuat Pasar Bawah makin istimewa. Dibangun sekitar tahun 1700-an di masa pemerintahan Sultan keempat Siak Sri Indrapura Abdul Jalil Alamuddin Shah, Pasar Bawah merupakan pasar tradisional tertua di Pekanbaru. Sejak saat itu, tempat ini difungsikan sebagai tempat aktivitas perekonomian. Pasar Bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Kota Pekanbaru pada masanya, di mana Pekanbaru ini asalnya adalah Dusun Payung Sekaki. Dusun Payung Sekaki terus berkembang menjadi sebuah kampung bernama Kampung Senaplan. Dulunya Senaplan ini dikepalai oleh seorang batin, yaitu Batin Senaplan. Zaman kerajaan Siak Sri Indrapura, Batin Senaplan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kerajaan Siak Sri Indrapura tersebut. Nah, karena ini terus berkembang dari sebuah dusun menjadi sebuah kampung, dan tentu masyarakat ingin berekonomi. Oleh Sultan Siak ditempatkanlah di sini seorang raja kecil yang bernama Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah yang disebut dengan Marhum Pekat. Disinilah tempat pertama bahasa pekan itu berada. Nah, perkembangan waktu, pekan ini berkembang terus sehingga didatangi oleh beberapa pedagang mulai dari Malaka, wilayah Kepulauan Riau, wilayah Sumatera Tengah, itu Sumatera Barat dan Jambi, dan pedagang-pedagang lain yang menganggap pekan ini merupakan sebuah ekonomi baru di wilayah Provinsi Riau ini. Perkembangan ini terus sehingga membentuk sebuah pasar. Kalau dulu hanya sepekan, sekarang pasar itu setiap hari. Nah, inilah yang membuat Pasar Bawah ini berkembang, sehingga Pasar Bawah hari ini kita lihat merupakan pasar wisata yang didatangi oleh berbagai banyak elemen masyarakat, baik dari dalam Provinsi Riau ini sendiri maupun di wilayah Sumatera dan Indonesia ini. Meskipun nama tempat ini adalah Pasar Bawah, bukan berarti letaknya ada di bawah tanah. Nama Pasar Bawah sendiri diambil dari letak geografisnya yang berada di tepi Sungai Siak. Pasar Bawah ini disebut Pasar Bawah karena memang ini pertamanya ini pasar yang pertama di Pekanbaru. Dengan berkembangnya Pekanbaru, karena ada dulu Pasar Sukaramai sekarang ini, itu disebut Pasar Atas. Karena belum ada nama ya disebut satu Pasar Bawah, satu Pasar Atas. Nah, ini terus menggelora di hati masyarakat, maka sampai hari ini disebut Pasar Bawah. Pasar Bawah yang sekarang kita lihat merupakan bangunan baru hasil pemugaran pada tahun 2006 silam. Gedung Pasar Bawah mempunyai struktur bangunan dan arsitektur yang terbilang unik dan khas. Arsitektural bangunan Pasar Bawah memiliki campuran
antara gaya arsitektur Melayu dan arsitektur Tionghoa. Pengaruh Tionghoa sangat besar karena Pasar Bawah dulunya merupakan pusat perdagangan kota Pekanbaru yang dimayoritasi oleh suku Tionghoa sebagai pedagang. Berbagai situs sejarah juga berada dekat dengan pasar legendaris ini, seperti Masjid Raya, makam pendiri Pekanbaru marhum Pekan, dan rumah singgah Tuan Kadi. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sambil belanja, sekaligus juga bisa berkeliling situs sejarah. Menarik kan? Kalau ngomongin Pasar Bawah, ini yang selalu diingat orang. Aneka barang luar negeri, atau disebut orang kami smokel. Bisa dibilang, dari dulu Pasar Bawah memang menjadi rajanya smokel atau barang luar negeri. Tidak hanya produk baru, barang second luar negeri pun bisa ditemui di sini. Kalau di sepatu kayaknya nggak ada masalah sekarang, mau luar atau lokal kayaknya nggak ada masalah. Yang penting barangnya bagus, terus kulitnya juga bagus deh. Tapi kalau yang produk tas atau di mana biasanya dia produk luar yang dicarinya. Kalau produk impor itu hampir 90% kayaknya dari Cina kayaknya. Tak sulit menemukan pasar legendaris Pekanbaru ini karena letaknya yang cukup strategis. Berada di Jalan Saleh Abbas di Kelurahan Kampung Dalam. Jarak pusat perbelanjaan Pasar Bawah dengan pusat kota dapat ditempuh sekitar 13 hingga 15 menit saja dengan menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum. Begitu panjang sejarah Pekanbaru untuk diceritakan. Tapi cukuplah, bangunan dan tempatnya berdiri sekarang menjadi saksi dan gambaran tentang perjuangan para pendiri hingga Pekanbaru yang dulunya hanya berawal dari sebuah pasar atau pekan menjadi kota metropolitan. Tak salah kalau akhirnya Pasar Bawah pun dijuluki sebagai pasar yang legendaris.